Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari bagaimana penentuan neraca massa pada proses ekstraksi. Kita ulas sebentar, apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah teknik untuk memisahkan senyawa yang dicampur dengan senyawa lain berdasarkan perbedaan kelarutan. Ekstraksi umumnya menggunakan kelarutan suatu senyawa dalam pelarut tertentu. Dalam mempelajari neraca massa, kita harus paham terlebih dahulu diagram proses dari suatu ekstraksi. Ini adalah ekstraksi coklat. Ini adalah umpan. Kemudian dimasuki suatu pelarut. Ini adalah larutan ekstrak. Nanti akhirnya ini merupakan suatu refinat atau residu. Maka di dalam ekstraktor atau alat ekstraksi, umpan masuk, misalnya ada ZX mengandung persen, kemudian dengan air ditambah dengan suatu pelarut, maka hasilnya adalah larutan ekstrak dan rafinat. Yang perlu digarisbawahi bahwa masuknya umpan ini berarti ada suatu ZX dan misalnya mengandung air, kemudian pelarutnya ini 100% pelarut, kemudian larutan ekstraksinya itu ada ZX-nya dan pelarut, kemudian rafinatnya atau ampasnya ada ZX, kemudian mengandung air dan pelarut apabila rafinatnya dalam keadaan basah. Kalau dikeringkan, maka pelarutnya dihilangkan. Dari hal ini, maka neraca massanya ada neraca massa total yaitu F1 ditambah dengan F2 sama dengan F3 ditambah dengan F4. Neraca massa ZX-nya berarti ZX-nya itu ada di F1 berarti Z persen Z1 kali F1 sama dengan persen Z3 X3 kalikan F3 ditambah dengan persen ZX4 dikalikan dengan F4. Kemudian neraca massa airnya berarti persen air 1 kali F1 sama dengan persen air 4 kalikan F4. Kemudian pelarutnya karena ini 100%, maka bisa langsung F2 sama dengan persen pelarut 3 kali F3 ditambah dengan persen pelarut 4 kalikan F4 apabila dalam keadaan basah. Tetapi biasanya untuk menentukan neraca massa yang paling mudah itu dimulai dengan massa airnya. Karena di sini persen massa air ada di F1 itu sama dengan persen air kalikan F4. Ini yang nanti akan menjadi pintu atau hal yang diselesaikan dulu sebelum dengan yang lain. Contoh soal. 1
ton bahan ini adalah umpan, mengandung lilin sebanyak 3%, ini adalah zat X, akan diekstrak dengan menggunakan benzena murni, ini adalah pelarut. Jika lilin larut dalam benzena, larutan ekstrak mengandung 15% lilin, ini berarti larutan ekstrak yang di atas. Residu ini adalah suatu refinat dikeluarkan dalam keadaan basah, berarti masih ada pelarutnya. Setelah dikeringkan berarti dihilangkan pelarutnya, ternyata masih mengandung 0,2% lilin. Berarti di refinat masih ada 0,2% lilin, tapi pelarutnya sudah dihilangkan. Tentukan kebutuhan pelarutnya. Coba di sini. Yang pertama kita buat diagram proses terlebih dahulu. F1 umpannya 1000 kg, lilinnya 3%, berarti masih mengandung air 97%. Kemudian masuk pelarut yaitu benzena yang ditanyakan, kemudian keluarnya lilinnya 15%, berarti pelarutnya di sini ada 85%, dan rafinat atau residunya lilinnya 0,2%, berarti airnya 99,8%. Dikeringkan artinya pelarutnya adalah 0%. Dari hal ini, maka gongnya atau pintunya adalah air. Air F1 dan F4. Air masuknya 97%. Artinya airnya ada 97% kali 1000 sama dengan 970 kg. 97% kali 1000 kg. Air yang keluar di sini 99,8%. Kalikan F4. Air yang masuk sama dengan air yang keluar. Maka 99,8% dikalikan F4 sama dengan 970. Berarti keluar sama dengan masuk. F4-nya 971,94 kg didapat dari 970 kg dibagi dengan 99,8%. Kemudian setelah kita tahu bahwa airnya itu ada 971,94 kg, maka F4-nya kita tahu selanjutnya. Lilin yang keluar ini kita dapat tahu, yaitu dengan cara 0,2% dikalikan F4, yaitu 0,02 kali 971,94 sama dengan 1,94 gram. Berarti lilinnya tahu, yaitu 1,94 gram. Air tahu, lilin tahu. Setelah itu kita masuk ke neraca massa lilin yang panjang, yaitu lilin di F1 sama dengan lilin yang di F3 dan lilin yang di F4. Lilin di F1 berarti 3% kali 1000, 3% kali 1000 hasilnya adalah 30 kg sama dengan 15% kalikan F3. Kemudian lilin di F4 tadi sudah dicari 1,94, maka 15% kali F3 ini sama dengan 30, pindah ruas min 1,94
F3 nya sama dengan 28,08 dibagi 0,15 sama dengan 187,06 kg. Berarti F3 nya sudah didapat. Dari hal ini kita bisa menentukan berapa pelarutnya. Pelarut yang ada di F3 yaitu 85% kalikan F3 sama dengan 159 kg. Nah, pelarut yang keluar itu sama dengan pelarut yang masuk. Kalau keluarnya ada 159 kg, maka masuknya juga 159 kg. Jadi ini adalah cara untuk menentukan kebutuhan suatu pelarut dari peristiwa ekstraksi. Contoh yang kedua, jahe sebanyak 10 kg. Berarti ini adalah umpannya F1. Diekstraksi dengan alkohol 15 liter, Rho-nya 0,85 gram per mililiter. Ini adalah pelarutnya. Jika setelah proses ekstraksi didapatkan larutan ekstrak 20 liter, ini berarti F3-nya. Maka kadar ekstrak di dalam jahe, berarti nanti kadarnya berapa, yang ada di dalam jahe berapa. Caranya adalah buat diagram prosesnya. Umpamanya F1 10 kg, alkoholnya 15 liter, Rho-nya 0,85 gram per mililiter atau 0,85 kg per liter. F3-nya 20 liter, massa jenisnya 0,9 kg per liter. Di sini ada jahe dan ada alkohol. Kemudian yang terakhir adalah refinat. Dari hal ini kita akan menentukan jahenya dipresentasi dengan awalnya. Maka kita cari massa F2 dulu, yaitu 15 liter kalikan Rho-nya 0,85 sama dengan 12,75 kg. Massa larutan ekstraknya kita cari 20 liter kali 0,9 sama dengan 18 kg. Kalau ini sudah tahu masanya, karena yang di sini adalah neraca massa. Kemudian neraca massa alkohol pelarut di sini, pelarutnya ingat di F2 dan di F3 karena ini dianggap rafinatnya kering. Karena tidak ada di soalnya. F2 sama dengan alkohol yang ada di F3. Maka kalau di F2 itu ada 12,75 kg, maka yang di F3 juga sama 12,75. Kalau F3-nya ada 18, kemudian alkoholnya 12,75, maka jahe yang di F3 ada 5,25 kg. Kadarnya, kadar ekstrak jahenya berarti 5,25 yang ada di F3 ini dibagi dengan jahe total yang di awal yaitu 10 kalikan 100% sama dengan 52,5%. Demikian. Kemudian ini ada satu latihan soal, silahkan dikerjakan.